warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Husni Mardiah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solok. Pada hari ini saya akan melakukan observasi percakapan pra-observasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Mira Aulia SPD. Beliau biasanya dipanggil Ibu Mira. Kemudian Ibu Mira mengajar di kelas 5 di SD Negeri 3 Pulau Salayo, Kabupaten Solok. Ya. Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam Bu Husni. Bagaimana hari ini kabar Bu Mira? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik Bu Husni. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu Mira, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Namun sebelum kita akan melakukan percakapan observasi ini, terlebih dahulu kita akan merencanakan supervisi yang akan kita laksanakan. Yang pertama, adapun tujuan dari supervisi yang akan kita lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Kenapa hari ini kita laksanakan? Karena Ibu mempunyai persiapan yang matang, kemudian Ibu mempunyai persiapan yang baik dan merasa percaya diri dalam pembelajaran nanti, sehingga Ibu bisa menyajikan pembelajaran Ibu yang bagus kepada siswa Ibu nantinya. Sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk observasi nanti ya Bu ya. Kira-kira bidang studi apa yang akan Ibu ajarkan nanti? Di saat supervisi nanti saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan materi interaksi bilangan caca. Baik Bu Mira. Ibu Mira akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan materi operasi bilangan cacah. Apa tujuan pelajaran itu nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan dari pembelajaran saya ini adalah agar siswa mampu memahami pengertian bilangan caca serta siswa dapat menentukan penjumlahan bilangan caca. Iya, bagus Bu. Baik, selain itu, dari mencapai tujuan pembelajaran itu, bagaimana kira-kira pengembangan apa yang akan dicapai? Untuk area pengembangan, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan, saya menginginkan siswa memahami tentang operasi bilangan caca. Dan dari aspek keterampilan, saya menginginkan siswa mampu menentukan mana yang termasuk operasi bilangan caca. Oke, Ibu Mira, kalau boleh tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, dari mode pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Dari segi strategi pembelajaran, saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu kesiapan peserta didik dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan metode yang akan saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, dialog, dan tanya jawab. Baik, sekarang bagaimana dengan media yang akan Ibu Mira gunakan dalam pembelajaran kelas ini? Media yang akan saya gunakan berupa PPT dan video pembelajaran tentang bilangan caca. Kemudian alat yang akan saya butuhkan berupa proyektor, laptop, dan PKHD. Kira-kira kapan akan Ibu Mira lakukan pembelajaran itu di kelas? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Rabu 1 Agustus 2024. Iya, baiklah Bu Mira. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelumnya, mengakhiri percakapan ini saya ingin tahu kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini. Melalui percakapan ini, saya bisa mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti media apa yang akan saya gunakan, serta saya juga bisa mengetahui metode yang akan saya terapkan dalam pembelajaran saya nanti. Baik Bu Mira, terima kasih atas waktunya Ibu Mira. Sampai bertemu lagi ya, observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Mira. Alhamdulillah, luar biasa.
Fahmi Sulaiman. Indra. Apa pelajaran kita pada hari ini? Matematika. Yaitu perkalian. Matematika. Sampai berapa ini? Berapa kali? Ini angka berapa kali? 100 apa? 100.000. Berapa makanya? Ini angka berapa ini makanya? Angka 100. Jadi kita pada hari ini melaksanakan operasi perkalian bilangan kata sampai 100.000. Tujuan pembelajaran ibu pada hari ini anak-anak ibu dapat menyelesaikan perkalian dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, yang kedua, siswa dapat menyelesaikan perkalian dengan teknik menyimpan. Itu tujuan kita pada hari ini dalam perkalian bilangan caca. Perkalian bilangan caca tanpa menyimpan. Ini ada contoh. Siapa yang bisa membacanya? Nah, coba Ina. Dalam perkalian sejarahnya menyiapkan 12 amplop. Setiap amplop berisi rangkaian berapa uangnya keseluruhan? Dalam kegiatan bakti sosial, Maya menyimpan 12 amplop. Setiap amplop berisi 5.000 rupiah. Berapa uang Maya keseluruhan? 12 dikali 5.000. Dalam penyelesaiannya, 12 kali 5.000. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. Agar memudahkan, kita jadikan dia 10 ditambah 2. 10 ditambah 2 berapa? 12. 10 ditambah 2, 12. Lalu kita kalikan dengan 5.000. 10 dikali 5.000 berapa? 50.000. Berapa sisanya lagi? Berapa sisanya? 2. Ini 2. Kalian tadi 12, ya kan? Nah, sisa 2. 2 ini kita kalikan dengan 50. 2 kali 5.000 berapa? 10.000. 50.000 ditambah 10.000. 60.000. Nah, bisa kan Ibu? Bisa? Nah, ini ada contoh lagi. Nah, ini cara bersusun. Nah, ini cara bersusun ya kan? Nah, ini angka berapa? 5.000 dikali 2 dikali 12. Mana yang kita kalikan terlebih dahulu? 2 ini kita kalikan dengan angka berapa? 2 dikali 6. 2 dikali 6 berapa? 6. Berapa 2 dikali 6? 2 dikali 6. Ya. Mana yang akan kita lakukan perkaliannya lagi? Mana? 2 dikali dengan 0 yang ini. 2 dikali 0. 0, ini dia. 2 yang mana dikalikan tadi? 2 dikali dengan 2 dikali 0. 0, ini. Ya. Mana yang akan kita kalikan lagi? 2 kali 5. 10. Ini dia. Nah, kelihatan? Nah, sudah selesai kita melakukan perkalian? Belum. Mana yang akan kita kalikan lagi? Angka 1. Atau ini disebut dengan puluhan. 1 dikali 1 dikali 0 berapa? 0. Ini di? Ya. Mana yang kita kalikan lagi? 1 dikali 0. 1 dikali 0 ya? Konsentrasi. Tepuk 1. Nah, 1 dikali 0. Iya. Mana yang kita kalikan lagi? 1 kali 0 berapa? Mana yang kita kalikan lagi? 1 kali 5. 1 kali 5 berapa? Ini. Nah, kita apakan lagi? Jumlah. Nah, ini ada temannya. Kalau tidak ada temannya, kita turunkan ke bawah. Mana lagi? 0. Ini 0 tambah 0. 0 tambah 0. 0 tambah 0.
Dari kelompok satu hanya bisa menyelesaikan tiga soal. Dari kelompok dua bisa, nah, dari kelompok tiga bisa tiga soal. Dari kelompok dua bisa menyelesaikan 5 soal. Dari kelompok tiga hanya bisa menyelesaikan 2. Nah, kalau seperti ini anak-anak ibu mengerjakannya berlomba-lomba dalam untuk membuat kita lebih pintar. Nah, untuk kedepannya agar lebih bersemangat. Nah, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan dari perkalian anak-anak sudah bisa menyelesaikan dengan anak-anak ibu sudah bisa menyelesaikannya dengan benar. Ibu anggap sekarang materi ibu sudah selesai, sudah bisa dipahami. Nah, sudah bisa dipahami. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pembagian bilangan cacat. Sekarang pembagian minggu depan adalah pembagian bilangan cacat. Nah, ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pada mahasiswa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kusni Maria, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solok. Saya mengajar di SD Negeri 36 Selayo. Pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Ira Paulia. Beliau sehari-hari di Guru Penggerak. Kemudian beliau mengajar di kelas 5. Hari ini saya juga berbahagia sekali dibersamai oleh guru pengajar praktik saya yang hebat, yaitu Ibu Dewi Sumiati Sam SPD. Pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik Ibu Mira, percakapan bisa dilaksanakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Mira hari ini? Alhamdulillah juga baik Ibu Mira. Baik Ibu Mira, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, yang mana sebelumnya kita telah melaksanakan percakapan pra observasi, di mana tujuannya adalah untuk merencanakan pembelajaran pada observasi ya. Kemudian kita telah melaksanakan mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas selama observasi Ibu Mira. Baik Ibu Mira, dalam proses observasi kemarin bagaimana perasaan Ibu Mira? Kalau menurut perasaan Ibu Mira, karena murid dalam pembelajaran tersebut sangat bersemangat sehingga membuat suasana kelas menjadi sejuk dan menyenangkan bagi saya. Baik Ibu Mira. Jadi bolehkah Ibu Mira menceritakan kembali tujuan yang bersama pengembangan yang telah Ibu Mira rencanakan sudah tercapai dalam bulan kemarin? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan dari pembelajaran saya ini agar siswa mampu memahami pengertian bilangan cacat dan operasi bilangan cacat, dan siswa dapat menentukan perkalian bilangan secara Baik, jadi Ibu Mira tujuan pembelajarannya adalah siswa mengerti dengan pengertian bilangan cacat, kemudian siswa mampu menentukan perkalian di bawah. Kira-kira dari tujuan pembelajaran itu sudah apa saja yang tercapai? sudah ada. Menurut saya sudah berada di level belakang. Setelah menghasilkan kita sudah bisa proposal ya. Baik, untuk cara bekerja mungkin belum, karena masih ada beberapa siswa saya yang kurang mampu dalam menentukan perkalian bersama. Ya, Pak Ibu Mira, berarti Ibu Mira sudah pada praktisi level 8 dan sudah baik. Jadi pengembangan berikutnya kira-kira Ibu Mira melakukan pembelajaran seperti apa? Kira-kira itu dengan pembelajarannya, latihan pembelajaran bagaimana? Baik, untuk kedepannya mungkin perlu saya tingkatkan lagi adalah dari segi pembuatan media, pembelajaran agar lebih menarik bagi siswa saya. Baik Mira,
untuk kedepannya pembelajaran dan juga kita akan memberikan penerapan kemudian kita menggunakan ujian dan Mungkin dari strategi dalam pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran yang berdefinisial, yaitu kesiapan peserta didik dalam mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, dan kemudian modal pembelajaran yang saya gunakan untuk problem dan solusi itu pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan metode yang akan saya gunakan yaitu metode diskusi, kelompok, dan aktif. sekali yang wilayah pada wilayah kita akan jelaskan lebih baik lagi ya. Pertama tadi jelas semoga kita berinisiasi siswa, audio, visual, dan kemudian kita akan melakukan pembelajaran sebuah learning di wilayah yang kita dan di metode diskusi dan yang kedua. Semoga harapan kita ke depannya lebih banyak ya wilayah. Oke Bu Mira, ke depannya kita gunakan mengganti kelas jadi berinisiasi melakukan dan berdasarkan siswa sehingga kelas itu lebih aktif lagi. Di sini berdasarkan kesiapan awal belajar, saya akan mencoba mengelompokkan siswa ini menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, audio visual, dan kinestetik. Dan akan saya laksanakan untuk pembelajaran selanjutnya. Dapat saya simpulkan bahwasanya jumlah jumlah telah tercapai, kemudian area perkembangan sudah ada pula perkembangannya sudah tercapai juga. Kira-kira yang untuk kedepannya Ibu Mira akan merancang dan berorganisasi lagi ya. Kemudian apa yang Ibu Mira rencanakan ini tercapai sehingga kita menjadikan guru yang mendapatkan eksistensi. Bapak kita simpulkan pembelajarannya apa yang kita lakukan dari masyarakat kita pada hari ini. Dari proses mengajar tidak dapat satu kelas karena sudah berada di zona nyaman. Ketika dinilai baru kita tahu apa yang harus kita tingkatkan agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Ya baik, ya hari ini kita akan pada hari ini sampai sekarang ini sudah banyak yang diberikan. Baik, sekian percakapan kami. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.